aturan, ya, yaitu dari Nabi, dari Tuhannya. Bunyinya yaitu ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli maftaradtuhu 'alaihi wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Artinya apapun yang dilakukan hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan apapun yang aku perintahkan kepadanya, selagi dia senantiasa melakukan yang sunnah-sunnah, sehingga aku mencintainya. Bentuk kesabaran selanjutnya adalah kesabaran sikap menerima kebenaran yang datangnya dari siapapun. Nah, ini mungkin yang paling sulit ini. Kesabarannya ini menerima kebenaran yang datangnya dari siapapun. Sebab bagaimanapun juga kebenaran orang kita tolak. Dasarnya karena kita tidak suka sama orang itu. Tetapi kebohongan kita benarkan. Dasarnya karena kita suka sama orang itu. Itu kan terjebak dalam semacam itu. Sehari-hari begitu. Ya, itu santapan kita sehari-hari. Serta siap menerima nasihat siapapun. Siap menerima kritik dan teguran. Ini juga adalah bentuk kesabaran. Dalam diri orang yang sabar terdapat keterbukaan untuk menerima kebenaran. Karena kebenaran adalah pesan Tuhan untuk seluruh hambanya. Melalui jalur mana? Via apa ini? Via darat, via udara dan sebagainya. Pesan disampaikan tidak ditentukan. Dari manapun, orang gila bisa, orang jahat bisa, ya, dari kiai bisa, ya. Jadi atau juga ini populer sekali di tapi bukan hadis, ini kata-kata Sayyidina Ali, undur ila maqala wala tandur ila manqala, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Ini kita sering terjebak. Apabila kita tidak menerima kebenaran, berarti menolak pesan Tuhan. Adapun dalam peribahasa lokal, sabar berarti bubar. Istilahnya sabar ya lebar. Sabar bubar. Ini dapat dipastikan akibat gagal faham. Oleh karena itu perlu dideskripsikan secara mendetail supaya dapat terbangun persepsi yang betul. Kesabaran itu merupakan keteguhan hati untuk melaksanakan perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan dengan sepenuh hati, siap menanggung segala keberatan-keberatan yang muncul kemudian. Dalam pelaksanaan ada keinginan untuk mencapai keutamaan dan tidak pernah berhenti di tengah jalan sesuai dengan kemampuan yang ada. Untuk membangun kesabaran memang diperlukan latihan panjang. Begini, sabar perlu belajar. Seperti kita juga berjalan juga belajar dulu. Kalau dulu kita tidak pernah belajar berjalan, bisa berjalan enggak? Ketika kita belajar berjalan, sering jatuh enggak? Lalu kapok enggak? Setelah jatuh bangun lagi enggak? Belajar lagi enggak? Sabar juga sama. Kalau ya ulangi lagi terus sampai bisa. Lama-lama juga bisa. Ini memerlukan memerlukan latihan yang panjang. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana supaya bisa bersabar. Dengarkan coba firman Tuhan ini, surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan disabar-sabarkan. Isbiru, bersabarlah. Wasabiru, dan disabar-sabarkan. Bersabarlah dan disabar-sabarkan, serta bulatkan tekadmu. Warabitu, dan bulatkan tekadmu. Dan bertakwalah kepada Allah, semoga engkau bahagia. Dari ayat tersebut di atas dapat
disimpulkan pertama bahwa sabar itu perintah Tuhan kepada orang-orang yang beriman. Ketika menghadapi kesulitan dalam menjalaninya, sudah barang tentu selalu ada. Untuk itu, sebelum sifat sabar melekat, langkah pertama belajar sabar dengan cara disabar-sabarkan dulu. Kalau kita untuk diam tidak sabar, ya disabar-sabarkan. Kalau perlu mulut kita dilakban aja dulu. Gitu. Kalau kita masih sulit untuk bangun pagi, sholat subuh, ya bagaimana caranya pasang jam waker, ya kan? Atau kita timer di sini kita ingatkan. Kalau nggak bangun juga ya coba kita pasang ember di atas ya, digantung, ikatkan benang dengan waker, narik benangnya banjur umpamanya lah. Jadi kita melakukan berbagai macam upaya supaya kita bisa bersabar. Ini latihannya sangat panjang sekali dan itu memerlukan seorang pembimbing biasanya. Untuk suluk itu melalui bimbingan sang guru lah gitu. Selanjutnya setelah disabar-sabarkan, selanjutnya untuk menumbuhkan keinginan kuat untuk bersabar diperlukan kebulatan tekad. Artinya kita niatnya benar-benar, jangan coba-coba tapi niatnya benar-benar. Jangan ya kalau bisa syukur enggak ya udah enggak. Ya, tekad bulat itu warob itu maknanya begitu. Selanjutnya bagaimana untuk membangun kebulatan tekad? Kembali lagi dari langkah awal, tingkatkan ketakwaanmu kepada Tuhan. Itu ayat ini sangat sangat berlogika sekali pada akhirnya mah. Jadi artinya ya bertakwa itu ya kembali lagi definisi yang umum itu ya artinya kita mengerjakan segala perintah Tuhan sebisa-bisa kita kan gitu. Istiqomah gitu. Setelah paham kesalahpahaman yang luar biasa terjadi di tengah masyarakat tentang sabar, yaitu sabar dijadikan tempat persembunyian orang-orang yang putus asa atau frustrasi. Nah, ini sabar menjadi tempat persembunyian orang yang frustrasi. Setelah terjatuh tidak ada keinginan untuk bangkit kembali, hilangnya harapan untuk berhasil, akhirnya menyerah diri, siap menerima perjalanan nasib dengan bersabar. Ini adalah gagal paham ya udah. Jadi sabar itu bukan kesimpulan untuk menghentikan usaha, menerima sabar. Ini kita terjebak banyak kali, jadi liku-likunya di sini kita bahas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.